dalam seri ke-261 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Yayi sebagai Kundika, Endang sebagai Mohasadi, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Eni Budiono sebagai Tribuana, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Mogan sebagai Rabanyak, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan. Wajahnya mirip sekali dengan si Tangsu. Aku hampir-hampir tidak percaya bahwa dia bukan si Tangsu. Dia memang nampak lebih muda, dan si Tangsu nampak lebih dewasa. Tapi wajahnya, senyumnya, caranya bicara, langkah-langkahnya tak jauh berbeda dengan si Tangsu. Oh, apakah aku sedang berhadapan dengan penjelmaan roh istriku? Hei, siapa itu? Apa yang kau lakukan di tempat ini? Ada apa, prajurit? Mengapa kalian ribut-ribut? Tuan Rakuti. Aduh, ampun Tuan. Kami tidak dapat melihat dengan jelas. Kami kira bukan Tuan Rakuti. Kalian boleh meneruskan tugas kalian, prajurit. Maafkan kami, Tuan Rakuti. Kami memang ditugaskan menjaga puri sesaji ini. Teruskan pekerjaan kalian. Aku hanya ingin berjalan-jalan. Aku ingin menghirup udara segar di luar. Baik, Tuan. Maafkan kalau kami telah mengganggu, Tuan. Dua orang prajurit jaga yang tiba-tiba muncul itu bergegas melangkah pergi. Mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa setelah tahu bahwa yang mereka hadapi adalah Rakuti. Sementara itu, Rakuti masih tetap berdiri di pelataran puri sesaji. Hatinya masih sedikit berdebar-debar. Nini Luh Jinggan. Aku harus dapat mengenalnya lebih dekat. Tapi bagaimana caranya? Dia tinggal di lingkungan istana Keputren. Aku tidak peduli. Luh Jinggan dapat menawarkan rasa sesal dan sakit di hatiku ini. Baiklah. Aku akan mencari kesempatan untuk menemuinya. Aku akan berusaha merebut hatinya. Sementara itu, Luh Jinggan dan dua orang temannya sudah tiba di depan pintu gapura istana Kaputren. Tiba-tiba Luh Jinggan menghentikan langkah-langkahnya. Ada apa, Luh? Kau tidak seperti biasanya. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku tahu. Luh Jinggan pasti sedang memikirkan pria tampan itu tadi. Maksudku, Tuan Rakuti. Kau jangan mengada-ada, Kundika. Baru pertama kali aku bertemu dengan orang itu. Nampaknya dia juga tertarik padamu, loh. Apa peduliku? Aku belum tahu siapa dia. Jelas dia Tuan Rakuti. Kalau tidak salah, dia tinggal bersama Gusti Ramapati. Sekarang Gusti Ramapati mempunyai 7 orang anak asuh. Salah satu di antaranya, ya Tuan Rakuti. Dan kukira Tuan Rakutilah yang paling tampan dan paling gagah. Kau tidak usah malu-malu, loh. Bagaimana kalau misalnya Tuan Rakuti menaruh hati padamu? Kundika, kau ini bicara apa? Sudahlah, jangan menggodaku terus. Kami adalah sahabatmu, loh. Mengapa kau berpura-pura? Kalau misalnya aku menjadi Luh Jinggan, aku akan memberi kesempatan kepada Tuan Rakuti untuk mendekatiku. Namamu Mohasadi, bukan Luh Jinggan? Ayolah, bukankah kita disuruh menghadap Tuan Putri Tribuana? Beliau pasti sudah menunggu di ruangan pendopo Kaputren. Luh Jinggan melangkah melewati pintu gapura. Kundika dan Mohasadi, dua orang dayang-dayang temannya itu, mengiring di belakangnya sambil tersenyum menggoda. Luh Jinggan tidak menghiraukan mereka lagi. Dia terus melangkah menuju ke ruangan pendopo istana Kaputren. Duduklah, Luh. Aku akan memberi tugas padamu, juga pada teman-temanmu yang lain. Iya, Gusti Putri. Kalian juga boleh ikut mendengarkannya.
ini bukan tugas rahasia? Iya, Gusti Putri. Besok adalah pertengahan bulan Waisaka. Aku ingin pergi ke Candi Simping. Aku ingin mengadakan upacara sesaji di sana. Malam ini juga kau kutugaskan mengadakan persiapan, Lu. Besok kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Ampun, Gusti Putri. Siapa saja yang akan ikut serta dalam upacara sesaji ini? Aku akan membawa Raja Dewi dan Tunggadewi. Mereka harus membakar dupa dan memanjatkan puji syukur kepada Dewata Agung, juga kepada arwah Gusti Prabu, Kertarajasa Jayawardana. Kau sudah tahu apa saja yang harus disiapkan, bukan? Iya, Gusti Putri. Hamba siap menjalankan tugas itu. Kundika dan Mahosade. Iya, Gusti Putri. Kalian berdua kutugaskan membantu Nini Luh Jinggan. Aku membutuhkan 12 orang dayang-dayang untuk mengerjakan upacara sesaji di Candi Simping. Aku hanya akan menginap di Simping semalam saja. Pikirkanlah soal perbekalan di jalan nanti. Jangan lupa mengumpulkan aneka macam bunga. Dan jangan sampai lupa membawa dupa yang harum. Iya, Gusti Putri. Biarkanlah hamba dan teman-teman hamba mengerjakan persiapan itu. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Oh ya, Lu, tolong panggil Tunggadewi dan Raja Dewi kemari. Baik, Gusti Putri. Nini Luh Jinggan, Kundika dan Mahasadi menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Tak lama kemudian nampak Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi muncul dari samping ruangan pendopo. Dua orang putri kerajaan Majapahit itu segera menghaturkan sembah di hadapan Ibunda Ratu. Besok pagi, kalian berdua harus ikut bersamaku ke Candi Simping. Aku akan mengadakan upacara sesaji untuk arwah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ampun, Ibunda Ratu. Apakah Ibunda Ratu sudah minta izin pada Kanda Prabu Jayanegara? Iya, Ibunda Ratu. Kami senang sekali kalau dapat ikut serta Ibunda Ratu ke Candi Simping. Rasanya kami berdua sudah bosan. Kami tidak pernah dapat pergi kemana-mana. Kalian tidak usah khawatir. Biar akulah nanti yang akan minta izin pada Jayanegara. Mudah-mudahan saja Kanda Prabu mengizinkan kami berdua untuk keluar istana barang sebentar, Ibunda. Kami pun ingin menghirup udara di luar yang segar. Selama ini kami hidup terkurung. Kami seperti burung di dalam sangkar. Kami sama sekali tidak mempunyai kebebasan. Iya, Ibunda Ratu. Kanda Prabu Jayanegara telah merenggut kebebasan kami. Kalau kami dapat pergi ke Candi Simping, alangkah senangnya, Ibunda. Kami dapat menikmati suasana perjalanan yang pasti sangat mengembirakan. Oh ya, Ibunda, kapan Ibunda Ratu akan berangkat? Aku merencanakannya besok pagi. Pagi-pagi sekali, kalian berdua harus menyiapkan seperangkat pakaian yang pantas. Ingat, anak-anakku, kita bukan pergi untuk bersenang-senang. Justru sekarang ini, kita sedang dalam keadaan prihatin. Kita wajib mengenang arwah para leluhur, khususnya arwah orang tua laki-laki kalian. Kalau tidak salah, besok tanggal 15 bulan Waisaka. Benar, Ibunda Ratu. Besok adalah malam Purnama Sidi, bulan Waisaka. Baiklah, Tunggadewi, Raja Dewi, kalian berdua tidak usah khawatir. Aku akan membicarakan soal ini dengan saudara tuamu. Kapan Ibunda Ratu akan berangkat? Besok pagi, Jayanegara. Mengapa Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi harus ikut serta? Kau pun sebenarnya boleh ikut serta, Jayanegara. Seorang anak
mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya sudah tiada, kami semua akan pergi ke Candi Simping untuk melaksanakan upacara leluhur Jayanegara. Maaf, Ibunda Ratu. Hamba tidak mempunyai banyak waktu. Tapi hamba juga keberatan kalau Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi ikut serta. Jayanegara, kau tidak perlu khawatir tentang dua orang adikmu itu. Akulah yang akan menjaga mereka. Akulah yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Tidak, Ibunda Ratu. Mereka tidak boleh pergi. Mereka harus tetap tinggal di Puri Manganti dan Puri Madukara. Itulah keputusan hamba. Jayanegara anakku, kau tidak bisa melarang seseorang yang berkeinginan baik. Kau sendiri bagaimana? Apakah kau mensyukuri karunia Dewata Agung? Pernahkah kau mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa mendiang Ramandamu? Majapahit bisa berdiri karena cucuran keringat Ramandamu. Dan sekarang kaulah yang duduk di atas singgasana, menikmati semua ini. Kau tinggal duduk dan memerintah bawahan-bawahanmu semua kehidupan yang mewah ini. Kebesaran namamu, kejayaan negeri Majapahit tidak bisa dilepaskan dari perjuangan para pendahulunya. Ingat Jayanegara, sekalipun kau seorang raja, kau juga masih terikat oleh ketentuan-ketentuan adat leluhur. Kau tidak bisa berbuat semau-maumu sendiri. Kau tidak boleh upah asal-usul. Kau menjadi ada dan berkuasa sekarang ini berkat mereka semua yang telah berjuang lebih dulu dan sekarang sudah pergi mendahului kita. Ucapan terima kasih itu perlu, Jayanegara. Setiap orang membutuhkannya. Terima kasih atas nasihat-nasihat Ibunda Ratu. Saya pun tidak melarang. Tapi saya tidak bisa mengizinkan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi pergi ke Simping. Apa alasanmu tidak memperbolehkannya? Ibunda tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya tidak menginginkan mereka berhubungan dengan orang-orang luar. Itulah sebabnya mereka ditempatkan di Puri Manganti dan Puri Madukara. Mereka tidak akan kekurangan apa-apa kecuali kebebasan. Ya, hamba terpaksa menempuh jalan ini. Jadi bagaimana Kalagemut? Kalau kau tidak mengizinkan dua orang adikmu ikut serta, aku akan membatalkan rencana ini. Sudahlah, lupakan saja. Aku tidak jadi pergi ke Simping. Ibunda Ratu, hamba tidak bermaksud melarang Ibunda Ratu. Sikapmu itu sama saja dengan melarang Jayanegara. Kau tidak mempunyai alasan yang cukup kuat untuk tidak memperbolehkan adikmu ikut serta. Mengapa? Kami pergi tidak akan lama. Terus terang hamba khawatir. Hamba takut kesempatan itu nanti akan mereka gunakan untuk berbuat yang tidak-tidak. Aku akan bersama mereka, Jayanegara. Kau tidak perlu khawatir. Bukankah sudah kukatakan bahwa akulah yang akan bertanggung jawab? Berapa lama Ibunda Ratu akan pergi ke Simping? Kami pergi ke Simping tidak untuk bersenang-senang. Kami hanya membutuhkan semalam untuk mengerjakan upacara itu. Besok paginya kami sudah akan kembali. Kalau begitu baiklah. Saya mengizinkan Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi pergi, tapi dengan pengawalan yang ketat. Saya harus menutup segala kemungkinan buruk yang barangkali akan mereka tempuh untuk mencari kebebasan di luar. Jayanegara, Jayanegara, tidak pantas kau mencurigai adik-adikmu sendiri. Kau tahu siapa itu Tunggadewi dan Raja Dewi. Justru kaulah yang harus mawas diri, Jayanegara. Apakah dapat dibenarkan seorang raja memerintah sebuah negeri dengan rasa takut? Kau mempunyai bala tentara ribuan jumlahnya.
Mereka semuanya adalah prajurit-prajurit yang terlatih dengan baik. Kau mempunyai para pembantu yang setiap saat tunduk melaksanakan perintah-perintahmu. Kalau kau selalu mendasari keputusan-keputusanmu dengan kebijaksanaan, kau tidak perlu merasa takut. Nah, Jayanegara, kukira cukup. Besok pagi aku akan membawa adik-adikmu ke Candi Simping. Baiklah, Ibunda Ratu. Hamba percaya bahwa Ibunda Ratu pergi ke Candi Simping untuk melaksanakan upacara dan bukan untuk tujuan yang lain. Kalau sampai Dinda Raja Dewi dan Tunggadewi berbuat yang tidak-tidak, Ibunda Ratulah yang harus bertanggung jawab. Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa, kalian berempat kutugaskan memimpin prajurit-prajurit yang akan mengawal Gusti Putri Tribuana. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Kami sudah mengumpulkan 100 orang prajurit, Gusti Ramapati. Mereka sudah berkumpul di alun-alun, Gusti. Mereka menunggu perintah untuk berangkat. Ingat, Rawedeng, dan kalian semuanya, Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi akan ikut serta dalam rombongan itu. Tugas kalian yang paling utama ialah mengawasi mereka berdua. Dan selanjutnya kalian harus ikut terlibat dalam upacara itu. Aku ingin tahu apa sesungguhnya maksud Gusti Putri Tribuana pergi ke Candi Simping. Selidikilah soal ini. Dan setelah kembali dari Simping, berilah laporan secepatnya kepadaku. Baik, Gusti Ramapati. Kami siap menjalankan perintah Gusti. Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa mengaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Mereka naik ke atas kudanya masing-masing, kemudian bergerak meninggalkan rumah kediaman Sang Ramapati. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di alun-alun dan langsung bergabung dengan 100 orang prajurit. Nampaknya mereka sudah siap, Rabanyak. Benar, Rawadeng. Kita tinggal menunggu rombongan dari Istana Kaputren. Nah, itu dia. Mereka sudah datang. Gusti Putri Tribuana dan rombongannya sudah datang. Kelima orang bekas istri almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana muncul dari ruangan pendopo agung. Nampak Putri Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi berjalan bersama mereka. Mereka melangkah perlahan-lahan diiringi 12 orang dayang-dayang. Luh Jinggan, Gundika, dan Mohasadi berjalan perlahan-lahan memimpin para dayang-dayang sambil menyunggi 2 buah nampan perak. Mereka terus melangkah perlahan-lahan menuju kereta kerajaan yang dijaga beberapa orang prajurit di depan pintu gapura. Rawadeng, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk berangkat? Kami siap, Gusti Putri. Kami siap mengawal Gusti Putri dan rombongan sampai ke Desa Simping. Apakah Tunggadewi dan Raja Dewi sudah naik ke atas keretanya? Sudah, Gusti Putri. Semuanya sudah naik. Kami tinggal menunggu perintah untuk berangkat. Kalau begitu, berilah aba-aba supaya kita bisa segera berangkat ke Simping, mumpung masih pagi. Baik, Gusti Putri. Ayo, berangkat. Ayo prajurit, kita berangkat. Kita berangkat sekarang. Ayo berangkat, ayo.
Rombongan Putri Tribuana segera berangkat ke Candi Simping. Semuanya ada 10 kereta kuda. Sementara Rawadeng dan teman-temannya memimpin 100 orang prajurit pengawal. Mereka berkuda di sepanjang perjalanan sambil mengadakan pengawasan. Putri Tribuana dan keempat orang janda almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana yang lain naik dalam sebuah kereta yang ukurannya paling besar. Sementara di belakangnya, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi duduk di atas kereta yang lebih kecil. Sedangkan para dayang-dayang naik kereta yang lebih sederhana. Rombongan terus bergerak semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Menjelang tengah hari, mereka tiba di desa Bebek. Rombongan berhenti sejenak untuk istirahat. Lihatlah Dinda Raja Dewi, sungguh indah pemandangan di luar istana Majapahit. Selama ini kita hidup terkurung, sungguh nyaman rasanya menikmati kebebasan. Ini hanya untuk sementara, Yunda Tunggadewi. Besok kita sudah akan terkurung lagi. Yunda Tunggadewi akan tinggal lagi di Puri Manganti, dan aku akan hidup lagi di Sangkarpuri Madukara. Kalau saja kebebasan yang indah ini dapat kita nikmati untuk selama-lamanya. Apakah itu mungkin, Yunda? Kita adalah putri-putri kerajaan. Mana mungkin kita bisa hidup bebas berkeliaran seperti orang-orang biasa. Tapi setidak-tidaknya kita bisa menghirup udara segar jika berjalan-jalan di luar istana seperti ini, Dinda. Sudah lama sekali kita disekap dalam ruangan yang pengap. Iya, memang kita tinggal di puri yang indah, di lingkungan istana Majapahit. Tapi rupanya pemandangan di luar istana jauh lebih indah, lebih murni dan alami. Aku sangat mendambakan keindahan seperti ini, Dinda. Memang benar, Yunda Tunggadewi. Dulu, sewaktu aku masih tinggal di istana Wengker, aku seringkali berkuda di luar istana. Aku senang sekali berkuda di sore hari yang cerah. Beberapa orang Dayak ikut berkuda, dan Paman Pranayam selalu mengawalku kemana saja. Aku pun demikian halnya, Dinda Raja Dewi. Sewaktu tinggal di istana Kahuripan, aku merasa lebih bebas, lebih nyaman. Tapi setelah Kanda Prabu menarik kita ke Majapahit, rasa-rasanya hidup menjadi semakin sempit. Sempit dan tidak berarti. Segala gerakan kita dibatasi, diawasi. Kalau saja Kanda Prabu memberikan sedikit kebebasan, seperti ini misalnya. Sekali waktu, kita boleh berjalan-jalan di luar istana. Alangkah senangnya hatiku, Dinda. Kita sudah sampai di mana, Yunda? Menurut prajurit itu tadi, kita sudah sampai di desa Bebek. Perjalanan masih cukup jauh. Barangkali menjelang sore nanti kita baru akan tiba di Simping. Setelah beberapa saat lamanya rombongan beristirahat, tak lama kemudian mereka pun meneruskan perjalanan. Ayo, langgar! Ayo jalan lagi! Ayo, jalan! Rombongan Putri Tribuana kembali meneruskan perjalanan menyusuri kaki sebuah bukit. Mereka melewati beberapa buah desa seperti Wetwawadan, Pikatan, Bakul, Desa Jana Jawa, Antang, Desa Lumbang dan Buger. Dan setelah melewati Desa Kamal Pandak yang terletak di sebuah lereng bukit, rombongan mulai memasuki wilayah Desa Simping.
Candi Simping berdiri dengan megah. Candi itu tidak terlalu besar, tapi nampak sangat kokoh dan indah. Ada perbedaan dasar antara candi-candi yang berdiri pada zaman Singasari dan Majapahit dengan candi-candi pada zaman Mataram. Orang-orang Mataram lama, sejak dimulai pemerintahan Prabu Sailendra, mendirikan candi megah dan perkasa untuk tujuan keagamaan. Contohnya Candi Borobudur dan Mendut ataupun Pawon. Mereka didirikan untuk mengangkat derajat agama sebagai pegangan hidup manusia dan bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Sedangkan candi-candi yang berdiri di zaman pemerintahan Raja-Raja Majapahit sengaja dibuat untuk meluhurkan para raja yang sedang berkuasa berikut kerabat keluarganya. Seluruh candi yang bertebaran di wilayah Jawa bagian timur didirikan untuk meluhurkan nama raja yang berkuasa pada zaman dulu. Itulah sebabnya candi-candi itu tidak begitu besar. Tapi sekalipun ukurannya lebih kecil, namun candi-candi yang biasanya untuk menyimpan abu jenazah raja itu cukup megah dan indah. Rombongan Putri Tribuana sudah sejak tadi istirahat. Para prajurit mendirikan tenda-tenda di pelataran candi. Rawedeng dan teman-temannya nampak mondar-mandir untuk mengawasi suasana di sekitarnya. Sementara itu Putri Tribuana, Putri Diah Dewi Gayatri, Putri Indraswari, Putri Mahadewi, dan Putri Pratnya Paramita istirahat di ruangan candi ditemani beberapa orang dayang-dayang. Malam bergerak perlahan-lahan. Sinar bulan purnama menerangi punggung bukit. Aku tidak melihat Tunggadewi dan Raja Dewi. Di mana mereka? Mereka nampak sangat girang, Yunda Tribuana. Seperti burung baru saja dilepaskan dari sangkarnya. Kasihan anak-anakmu itu, Dinda Rajapatni. Mereka membutuhkan kebebasan. Sekalipun tidak berlebihan, semua manusia butuh kebebasan. Dayang-dayang, tidak adakah di antara kalian yang melihat Tunggadewi dan Raja Dewi? Barangkali Tuan Putri sedang berjalan-jalan di sekitar candi, Gusti. Apakah perlu kami cari, Gusti Putri? Sebaiknya kalian cari. Dan kau, Lu, pergilah mencari air bersih. Kami semua ingin mencuci kaki dan wajah karena debu jalan. Luh Jinggan memasukkan guci ke permukaan belik yang airnya sangat bening. Belik ialah sumber air alam yang menyerupai sebuah kolam kecil. Sekalipun musim kemarau berlangsung panjang, biasanya sebuah belik tetap mengeluarkan air. Luh Jinggan sudah selesai mengisi gucinya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata mengintai dari dahan pohon yang besar. Luh Jinggan baru saja akan beranjak pergi ketika sebuah bayangan berkelebat melayang turun. Bayangan itu bergerak sangat cepat. Tiba-tiba saja Luh Jinggan sudah terguling di tepi belik. Sementara seorang laki-laki bercadar hitam berdiri di dekatnya. Laki-laki itu membungkuk ke arah Luh Jinggan. Aku berhasil menetak punggungnya. Dia tidak akan sadarkan diri beberapa saat lamanya. Nah, sekarang aku bebas mengubahnya pergi. Laki-laki bercadar itu mengangkat tubuh Luh Jinggan, kemudian menggendongnya menyusuri jalanan setapak. Tubuh Luh Jinggan tergantung lunglai di atas pundak laki-laki itu. Dari jauh nampak seekor kuda ditampatkan di bawah pohon, dan laki-laki itu meletakkan tubuh Luh Jinggan di atas punggung binatang itu. Dia sendiri kemudian naik ke atas kuda. Kau tidak usah takut, Luh Jinggan. Aku hanya membutuhkanmu sebentar saja. Nanti aku akan mengembalikanmu ke Candi Simping.
cadar hitam memacu kudanya menembus malam yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Dia berkuda ke arah barat, menyusuri jalan-jalan di tepi sebuah hutan kecil. Mendadak tubuh Lucinggan bergerak-gerak. Nampaknya gadis itu keburu sadar. Dia terkejut sekali ketika menyadari bahwa seorang laki-laki telah menculiknya. Tidak usah takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Siapa kau ini? Mengapa kau menculikku? Ayo, kembalikan aku. Nanti Gusti Putri marah kepadaku. Aku ditugaskan mencari air. Itu soal gampang. Nanti aku akan mengembalikanmu ke Candi Simping. Tapi sekarang marilah, temanilah aku bercakap-cakap. Kukira tempat ini cukup sepi. Ya, cukup nyaman untuk kita nikmati bersama-sama sambil berbincang-bincang. Aku tidak sudi. Aku belum mengenalmu. Kau pasti ingin berbuat tidak senonoh padaku. Atau barangkali kau seorang perampok. Lucinggan, apa benar kau tidak mengenalku? Apa? Dari mana kau tahu namaku? Kita sudah bertemu, Luh. Kita sudah saling mengenal. Hanya perkenalan kita belum terlalu akrab. Sekarang inilah kita mempunyai kesempatan untuk saling mengakrabkan diri. Aku tidak mau. Ayo, kembalikan aku ke rombonganku. Kau jangan main-main. Kami membawa 100 orang prajurit pilihan. Dan kau tahu, aku adalah dayang-dayang istana Majapahit. Kalau kau berani berbuat kurang ajar padaku, nasibmu akan celaka. Aku tidak bermaksud buruk padamu, Luh. Aku hanya ingin bicara. Tunggu dulu. Sepertinya aku pernah mendengar suaramu. Iya, sepertinya aku dapat mengenali suaramu. Tapi di mana ya? Aku lupa. Sekarang kau akan dapat mengingatku lagi dengan baik. Lihatlah, Luh. Lihatlah, siapa aku ini? Tuan Rakuti? Benar, Luh. Aku Rakuti. Mengapa Tuan membawa saya ke tempat ini? Mengapa Tuan menculik saya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Setidak-tidaknya, aku tidak bermaksud buruk kepadamu. Kalau Tuan tidak bermaksud buruk, Tuan pastilah berani terang-terangan. Tuan telah menggunakan cadar, kemudian menculik saya. Saya tidak tahu apa keinginan Tuan. Tapi terus terang, saya mencurigai Tuan Rakuti. Lucinggan, aku hanya ingin mengatakan sebaris kalimat padamu. Maukah kau mendengarnya? Aneh sekali Tuan ini. Tuan telah membawa saya jauh-jauh ke tempat ini, dan Tuan hanya ingin mengatakan sebaris kalimat. Aku sudah berusaha menahan diri, Luh. Sejak kita bertemu malam itu, di depan pintu gapura Puri Sesaji, aku selalu gelisah. Entah mengapa, aku selalu memikirkan dirimu. Pasti aku mempunyai alasan. Bukankah Tuan Rakuti sudah mempunyai seorang istri? Tidak pantas bagi seorang laki-laki yang sudah beristri memikirkan wanita lain, Tuan. Oh, Lucinggan, rupanya kau belum tahu. Kau tidak tahu bahwa aku baru saja mengalami suatu bencana yang dahsyat dalam hidupku. Aku memang belum menceritakannya padamu. Tuan Rakuti, saya tidak bisa lama-lama di tempat ini. Saya harus kembali. Saya mendapat tugas dari Gusti Putri untuk mengambil air bersih, Tuan. Lucinggan, nanti aku akan mengantarmu. Jangan khawatir. Saya takut. Gusti Putri pasti akan mencari-cari saya. Sebentar saja, Luh. Aku minta waktumu sebentar saja. Ya. Sekarang biarlah aku menceritakannya sesuatu kepadamu. Suatu kisah sedih. Kisah yang sangat menyakitkan hatiku.
Baiklah, Tuan. Saya akan berusaha mendengarkannya dengan baik. Kisah tentang apa? Tentang istriku. Dia bernama Si Tangsu. Kami pernah menjalani hidup bahagia di desa Ganding beberapa tahun yang silam. Dengan suara terbata-bata, Rakuti menceritakan perihal Si Tangsu istrinya. Sampai suatu saat, dia bercerita tentang peristiwa yang terjadi di puncak Bukit Sunyagara. Suara Rakuti menjadi gemetaran, dan Luh Jinggan hanyut dalam kisahnya. Maka demikianlah, aku hanya dapat menemukan jenazah istriku di puncak bukit yang sunyi. Dia telah pergi untuk selama-lamanya. Aku mengunjang-unjang tubuhnya, tapi dia tidak mau bangun kembali. Dia memang sudah pergi. Tangisku tidak akan dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, akhirnya aku kembali ke Majapahit. Aku kembali membawa kepingan-kepingan hati yang sudah berantakan. Oh, Tuan Rakuti, saya ikut sedih mendengar kisah Tuan. Tuan pasti merasa sangat kehilangan. Aku telah kehilangan barang yang sangat berharga di dalam hidupku. Sungguh mengenaskan nasib Si Tangsu istri Tuan. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk membela suami. Ya. Dia memang seorang istri yang baik. Dia jujur, setia, dan sangat mencintai aku. Nah, Tuan Rakuti, saya sudah mendengarkan cerita Tuan. Saya ikut berbela-sungkawa karena musibah yang telah menimpa istri Tuan. Sekarang, kembalikanlah saya ke Candi Simping. Sayang sekali, saya tidak bisa menemani Tuan terlalu lama di tempat ini. Saya harus melayani Gusti Putri, Tuan. Tunggu dulu, Luh. Tunggu dulu. Sedikit lagi. Apa lagi yang akan Tuan ceritakan? Cerita tentang tamat, Luh. Lalu? Sekarang dengarkanlah baik-baik. Malam itu, ketika kau dan dua orang teman Luh Jinggan jauh lebih muda, sedangkan istriku nampak lebih dewasa. Tapi sepintas, ya, kalau kalian kulihat bagaikan dua buah bintang kembar yang bersinar cemerlang di atas langit. Ya, mungkin itu hanya kebetulan saja. Lalu, apa yang Tuan inginkan sekarang? Oh, aku sudah mengatakannya padamu. Aku sudah melupakan unek-unekku. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi, kecuali satu. Aku ingin lebih dekat denganmu. Aku ingin pertemuan-pertemuan seperti ini. Itu tidak mungkin, Tuan Rakuti. Oh. Saya adalah seorang dayang-dayang, sedangkan Tuan seorang penggawa kerajaan. Kita sama-sama Bukan istriku yang sudah hilang lenyap di telan layar kehidupan. Tapi aku merasa gembira karena sekarang aku menemukan Luh Jinggan. Katakanlah, Luh. Katakanlah cepat, berjanjilah padaku, supaya hatiku tenang, supaya aku dapat menghirup sedikit udara kegembiraan. Ayo, Luh Jinggan, katakanlah bahwa kau bersedia menjadi sahabatku. Katakanlah bahwa kau bersedia menghibur hatiku. Aku membutuhkan bantuanmu, Luh. Hidupku sedang guncang sekarang ini. Aku akan melayang jatuh dan hancur. Berjanjilah padaku. Aduh, Tuan Rakuti. Tuan, jangan memojokkan saya. Saya menjadi bingung. Saya kasihan pada Tuan. Tapi saya juga tidak ingin membuat Tuan kecewa. Tidak, Luh. Kau tidak akan membuatku kecewa. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Aku membutuhkan kehadiranmu seperti malam ini. Cepat, Luh. Katakanlah, kau mau menjadi sahabatku, bukan? Kau mau menolongku, bukan?
Baiklah Tuan Rakuti, saya akan mencobanya. Tapi lebih dulu saya minta maaf kalau ternyata suatu saat nanti saya akan membuat Tuan kecewa. Terima kasih lo. Terima kasih lo, Jinggan. Kau telah menyiram hatiku yang gersang. Kau telah membuka pintu harapan yang baru. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kata-katamu ini. Terima kasih, Lu Jinggan. Rakuti mengantarkan Lu Jinggan kembali ke Candi Simping. Mereka berkuda menyusuri sebuah kaki bukit dalam temaram cahaya bulan yang naik semakin tinggi. Kali ini Lu Jinggan tidak berteriak-teriak lagi. Dia duduk di bagian belakang, sementara tangannya mendekap pinggang Rakuti. Mengapa berhenti, Tuan? Ayo cepatlah. Saya takut kena marah Gusti Putri. Beliau pasti mencari-cari saya. Apakah kita tidak tersesat jalan, Lu? Antarkan saya kembali ke bilik mata air. Guci air saya masih ketinggalan di sana, Tuan. Tunggu dulu. Saya harus menggunakan cadar. Saya takut kepergok prajurit-prajurit Majapahit. Saya tidak ingin ribut-ribut dengan mereka. Jangan berkuda terlalu kencang, Tuan. Nanti saya jatuh. Dekaplah pinggangku erat-erat, supaya kau tidak terlempar dari atas kuda. Lu Jinggan? Kaukah itu Lu Jinggan? Iya, aku Lu Jinggan. Kaukah itu Mausadi dan Kundika? Aduh Lu, kemana saja kok ini? Kami mencarimu ke sana kemari. Kami takut Lu. Kami khawatir kau diculik siluman yang jahat. Aku tidak apa-apa. Aku baru saja mengambil air bersih untuk Gusti Putri. Kau dicari-cari Tuan Putri Tunggadewi. Oh, sekarang beliau menunggu di sana, di serambi candi sebelah timur. Aku harus mengantarkan guci air ini dulu. Biarlah kami yang mengantarkannya. Mari sini guci airmu. Mahusadi meraih guci air dan dua orang dayang-dayang itu lalu melangkah pergi ke pelataran candi. Sementara Lu Jinggan berjalan perlahan-lahan mengitari pagar candi. Dari jauh dia dapat melihat Putri Tribuana Tunggadewi duduk termenung memandang bulan purnama yang naik perlahan-lahan di atas pucuk-pucuk daun. Tuan Putri memanggil hamba. Oh, kau Lu Jinggan, duduklah. Iya, Tuan Putri. Kemana saja kau tadi, Lu? Ampun, Tuan Putri. Hamba tersesat jalan. Hamba ditugaskan mencari air bersih untuk Gusti Putri. Indah sekali malam bulan purnama ini. Lihatlah, Lu. Pohon-pohon menjadi terang. Sinar bulan berkilauan hinggap di atas puncak Candi Simping. Pemandangan yang sangat mengagumkan. Kau senang melihat pemandangan seperti ini, Lu? Selama kita tinggal di Istana Majapahit, mana mungkin kita bisa menikmati pemandangan alam seindah ini. Tuan Putri, bukankah Istana Majapahit juga sangat indah? Putri, di sana Tuan Putri dapat melihat bunga-bunga mekar sepanjang hari. Di sana pun ada malam terang bulan. Tapi lain dengan pemandangan yang kita nikmati sekarang ini, Lu. Kalau saja aku mempunyai sedikit kebebasan, aku akan selalu berkunjung ke tempat ini setiap kali bulan purnama. Pemandangan alam yang sangat menggetarkan hati. Memang agak menyeramkan, tapi indahnya bukan main. Rasa-rasanya aku seperti tinggal di awang-awang, di alam kadewatan, alamnya para dewa. Lu, pernahkah kau memikirkan seorang laki-laki sebagai calon pasangan hidupmu? Ampun Tuan Putri. Mana hamba sempat memikirkan soal-soal seperti itu. Tuan Putri tahu sendiri, hamba hanyalah seorang dayang-dayang. Seorang dayang-dayang juga manusia, Lu.
kau pasti mengidamkan sesuatu dalam hidup kita yang singkat ini. Pernahkah kau mengenal seorang laki-laki? Laki-laki yang bagaimana maksud Tuan Putri? Laki-laki yang merebut hatimu. Laki-laki yang kau dambakan, yang kau idam-idamkan. Tuan Putri, hamba belum mempunyai pengalaman soal itu. Hamba belum pernah tertarik pada seorang laki-laki. Selama hamba menjadi dayang-dayang, hamba mempunyai beberapa teman laki-laki. Mereka adalah prajurit-prajurit jaga pintu gapura Istana Kaputren. Tapi mereka hanyalah teman biasa, Tuan Putri. Baiklah. Terima kasih atas jawabanmu, Luh. Oh, itu Dinda Raja Dewi. Ada apa, Dinda? Yunda Tunggadewi. Aku hanya duduk sekali. Duduk di tempat ini sambil menikmati bulan purnama naik semakin tinggi. Yunda Tunggadewi, Yunda ditunggu Ibunda Ratu. Mereka semuanya sudah berkumpul di ruangan dalam candi. Ibunda Ratu bermaksud memulai upacara tepat tengah malam nanti. Kalau begitu, ayolah. Ayo kita bergabung bersama mereka. Ayo, Luh. Bagaimana persiapanmu? Semua keperluan untuk sesaji sudah hamba siapkan, Tuan Putri. Tidak ada yang tercecer lagi. Syukurlah. Ayo, Dinda Raja Dewi. Silakan, Yunda. Biarlah saya berjalan mengiring di belakang Yunda. Putri Tunggadewi, Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi, melangkah meninggalkan serambi candi bagian timur. Luh Jinggan mengiring di belakang mereka. Mereka terus berjalan meniti tangga-tangga candi. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di ruangan candi, di mana rombongan berkumpul. Nampak Putri Tribuana duduk bersila. Di sebelahnya duduk Putri Mahadewi, sedangkan di sebelah kirinya Putri Pratnya Paramita duduk sambil sekali waktu membenahi peralatan untuk keperluan sesaji. Di belakang mereka, nampak Putri Raja Patmi dan Indreswari duduk berdampingan. Ibunda Ratu tersenyum begitu melihat Putri Tunggadewi dan Putri Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Duduklah, Tunggadewi, Raja Dewi. Tepat tengah malam nanti, ketika bulan purnama di atas ubun-ubun kita akan mulai upacara sesaji ini. Bagaimana persiapan kalian? Rasa-rasanya kami sudah siap, Ibunda Ratu. Hamba juga sudah siap, Ibunda Ratu. Kau harus mengenakan pakaian seorang biksuni. Mudah-mudahan upacara sesaji ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Sekarang duduklah dan dengarkan perkataan Ibunda. Upacara sesaji ini kita laksanakan untuk mengenang arwah Ramanda kalian, Prabu Kertarajasa Jayawardana, yang sudah pergi mendahului kita. Sekarang Ramanda kalian sudah tidak bersama kita lagi, tapi semangatnya, cita-citanya harus senantiasa bersama kita. Ramanda kalian adalah pendiri kerajaan Majapahit ini. Semua perjuangan yang pernah dilakukan sudah tercatat di dalam prasasti. Cita-citanya yang besar dan agung akhirnya dikabulkan Dewata. Majapahit berdiri, dan beliau sempat memimpin negeri ini dengan kebijaksanaan yang cemerlang, bagaikan mata Dewa Wisnu. Tapi sayang sekali anak-anakku, sekarang ini negeri Majapahit sedang prihatin. Jika dibandingkan dengan zaman pemerintahan Ramandamu, maka negeri Majapahit sekarang mengalami kemunduran. Kita pantas merasa khawatir. Kita tentu tidak akan membiarkan Majapahit semakin mundur, semakin surut, semakin pudar, dan akhirnya akan padam kembali. Kita
tentu tidak akan rela melihat Majapahit menjadi hutan belantara yang hanya menyimpan batu-batu prasasti sebagai kenangan. Tidak. Kita harus berusaha menjaga kelestarian negeri ini. Karena dengan demikian, berarti kita menjunjung tinggi keluhuran nama Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana, Ramanda kalian. Putri Tribuana, istri paling tua almarhum Prabu Kertarajasa Jayawardana, sesaat lamanya diam. Suasana menjadi sangat hening. Sementara itu bulan purnama naik semakin tinggi, dan cahayanya semakin terang menyinari seluruh Mayapada. Sepertinya bulan purnama sudah sampai di puncaknya. Iya, Ibunda Ratu. Barangkali kita bisa mulai upacara sesaji ini. Baiklah, mari kita mulai. Ayo, Dinda Rajapatmi, Dinda Mahadewi, Dinda Indraswari, dan Dinda Pratnya Pramita. Ayo kita mulai upacara sesaji ini. Dan kau Tunggadewi, Raja Dewi, lepaskan pakaian keputrianmu dan gantilah dengan pakaian biksuni. Iya, Ibunda Ratu. Apa arcanya berbentuk menyuruh dimaksudkan sebagai kenangan atas jasa Sang Prabu dalam merebut kembali kekuasaan dari tangan Raja Jayakatwang yang dianggap sebagai perusak dunia. Dalam hal yang demikian, Wisjaga Dunia konon kabarnya menitis ke dalam tubuh Sang Ramawijaya untuk membasmi Jayakatwang. Sekarang bulan purnama benar-benar sedang berada di puncaknya. Cahayanya menyusup ke sela-sela dinding candi, sebagian menerangi wajah Arca Harihara. Putri Tribuana dan yang lain duduk bersila, sementara para dayang menundukkan wajahnya di belakang mereka. Di luar, Rawedeng dan teman-temannya sibuk mengadakan penjagaan. Tunggadewi, Raja Dewi, sekarang kalian sudah boleh mulai membakar dupa. Iya, Ibunda Ratu. Kalian juga boleh mulai membakar dupa. Ayo, Raja Patmi, Dinda Indraswari, dan yang lain. Iya, Yunda Tribuana. Asap dupa yang harum segera mengepul memenuhi ruangan dalam candi. Sebagian menyapu tubuh Arca Harihara yang berdiri tegak perkasa, seolah-olah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sendiri ikut hadir dalam upacara suci itu. Setelah beberapa saat lamanya, dupa mengepul memenuhi ruangan. Putri Tribuana mengingsut duduknya. Kemudian istri tertua pendiri kerajaan Majapahit itu menundukkan wajahnya dalam-dalam, dan suaranya terdengar bergetar ketika berbicara. Kanda Prabu, kami mengadakan upacara sesaji di bulan purnama ini untuk mengenang jasa-jasa Kanda Prabu. Kami membakar dupa untuk meluhurkan kebesaran namamu. Kami adalah kelima orang istrimu. Saya sendiri, Dinda Rajapatmi, Dinda Mahadewi, Dinda Indraswari, dan Dinda Pratnya Paramita. Kami menghadap kepadamu malam ini untuk mengenang arwahmu yang telah bersekutu dengan alam keabadian. Dari pintu nirwana, Kanda Prabu pasti mendengar suara-suara kami di dunia fana ini. Dengarkanlah, oh Kanda Prabu, dengarkanlah suara kami. Semenjak Kanda Prabu meninggalkan kami, meninggalkan negeri Majapahit yang sangat kami cintai, kami semua menjadi sangat prihatin. Negeri Majapahit sekarang nampaknya mulai surut. Dia tidak menyala-nyala seperti ketika Kanda Prabu masih menggenggam. Kami khawatir, kami takut negeri ini suatu ketika akan runtuh berkeping-keping. Oh, Kanda Prabu, oh, Batara Wisnu, Sang Hyang Siwa,
berikanlah penerangan di hati kami, supaya hadapi kemelut negeri. Hindarkanlah negeri Majapahit dari malapetaka, yang akibatnya bisa menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak. Hindarkanlah negeri Majapahit ini dari bencana yang mengerikan. Putri Tribuana diam sesaat lamanya. Sementara dupa masih terus dibakar. Asapnya masih mengepul memenuhi ruangan dalam candi dengan udara yang harum. Putri Tunggadewi menundukkan wajahnya dalam-dalam. Matanya berkaca. Janganlah Ramanda Prabu meninggalkan kami. Sekarang kami sedang mengalami saat-saat yang penuh bahaya. Semua ini karena tingkah laku Kanda Prabu Jayanegara. Ramanda Prabu pasti juga melihatnya. Ramanda Prabu juga pasti tahu. Oh, Ramanda Prabu, tegurlah Kanda Prabu Jayanegara. Berilah Kanda Prabu peringatan. Luruskanlah jalannya kembali, supaya Kanda Prabu dapat memerintah negeri ini dengan adil dan bijaksana. Demikian pula Putri Dyah Wiyat Raja Dewi juga mengucapkan doa. Oh, Ramanda Prabu, seandainya Ramanda Prabu masih berada di tengah-tengah kami tidak perlu mengalami nasib seperti ini. Semua ini karena Kanda Prabu Jayanegara telah mampu kekuasaan. Kami telah menjadi korban kecurigaan dan rasa takut. Oh, Kanda Prabu, selamatkanlah diri kami. Berikanlah kami penerangan pada saat hati kami sedang gelap. Upacara sesaji berlangsung dengan sangat hikmat. Upacara itu baru selesai lepas tengah malam. Putri Tribuana meninggalkan ruangan dalam candi, diikuti yang lain. Mereka lalu istirahat menunggu pagi tiba. Sekarang ruangan dalam candi menjadi sunyi kembali. Hanya tinggal Arca Harihara masih tetap berdiri tegak, diam seribu bahasa, tapi seolah-olah dia mengerti apa yang baru saja berlangsung di hadapannya. Pagi-pagi sekali, Ramadhan sudah mengumpulkan prajurit-prajuritnya. Putri Tribuana dan yang lain sudah naik ke atas kereta masing-masing. Cahaya matahari mulai menyusup sela-sela daun ketika rombongan upacara sesaji meninggalkan Candi Simping kembali ke kota Raja Majapahit. Ayo jalan, kita kembali ke Majapahit. Jalan semua. Jadi mereka hanya sekedar mengadakan upacara sesaji di Candi Simping? Iya, Gusti Ramapati. Mereka tidak melakukan hal-hal lain yang mencurigakan, Gusti. Hamba sempat menguping ketika Gusti Putri Tribuana mengucapkan doa-doa pujian Gusti Ramapati. Istri mendiang Prabu Kertarajasa Jayawardana yang paling tua itulah yang harus kita waspadai. Di lingkungan istana ini pengaruhnya cukup kuat. Dan nampaknya Gusti Prabu Jayanegara cukup segan kepadanya. Iya, Gusti. Dalam upacara sesaji itu, beliau sempat mengatakan bahwa negeri Majapahit sedang mengalami masa-masa keprihatinan yang dalam. Hamba mendengar sendiri, Gusti. Katanya negeri Majapahit banyak dihuni oleh punggawa-punggawa kerajaan yang berhati busuk. Pastilah kita-kita ini yang dimaksudkannya.
Ponggawa-ponggawa berhati busuk. Kalau kita tidak berhati busuk, kita sudah sejak dulu tersingkir. Aku tidak senang mendengar kata-katanya itu. Cepat atau lambat, Tuan Putri Tribuana akan menjadi batu sandungan kita. Dialah yang menghalang-halangi hubungan kita dengan Gusti Prabu Jayanegara. Aku harus mencari akal. Ratanca. Ya, aku membutuhkan Ratanca. Kalian semua boleh pergi. Dan suruh Ratanca sekarang juga menghadap. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Rawedeng dan teman-temannya segera melangkah pergi setelah menghaturkan sembah. Tak lama kemudian Ratanca muncul dari arah pintu gapura, kemudian langsung menuju ke ruangan pendopo. Sang Ramapati tersenyum melihat kehadiran anak angkat kesayangannya itu. Duduklah, Ratanca. Iya, Gusti Ramapati. Dengar baik-baik, Ratanca. Aku mempunyai rencana yang harus segera kulaksanakan. Aku membutuhkan bantuanmu. Ampun, Gusti. Tugas apa yang harus hamba kerjakan? Racun. Aku ingin kau membuat ramuan racun yang halus, Ratanca. Racun. Ramuan racun, Gusti Ramapati. Iya, tapi yang halus. Bekerjanya halus. Kau harus membuat ramuan racun yang dapat membunuh orang perlahan-lahan. Aku pernah mendengar ada seorang tabib dapat melakukannya. Dan kau pasti dapat juga melakukannya. Buatlah ramuan racun yang cara bekerjanya tidak kentara. Jika orang meminum ramuan itu setiap hari, tubuhnya akan menjadi semakin lemah. Sehingga suatu saat daya tahan tubuhnya akan merosot. Dan akhirnya dia akan binasa. Bagaimana, Ratanca? Bisakah kau membuat ramuan racun seperti itu? Ampun, Gusti Ramapati. Ampun kalau hamba berani lancang bertanya. Untuk apakah ramuan racun itu? Alah, kau tidak perlu tahu, Ratanca. Tugasmu hanya membuat ramuan racun seperti yang kuinginkan. Nah, cepat kerjakan. Kau bisa membuka-buka bukumu atau bertanya kepada siapa saja. Kalau memang kau belum tahu cara membuatnya. Tapi kukira kau mempunyai pengetahuan tentang racun lunak itu. Pergilah. Pergi dan kerjakan laporanmu. Ratanca bergegas melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Bekas murid Tabib Wong, adik angkat Meisin itu nampak kebingungan. Dia duduk terpekur di serambi wismanya. Untuk sesaat lamanya dia duduk di situ, sementara pikirannya melayang-layang. Dia tidak tahu bahwa Praharsini sudah sejak tadi mengawasinya. Ada apa, Kakang Ratanca? Kau nampak gelisah? Apakah Gusti Ramapati memberimu tugas berat? Aku disuruh membuat ramuan racun yang halus, Praharsini. Ramuan racun yang halus? Iya. Racun yang dapat membunuh seseorang perlahan-lahan. Kalau begitu, kau harus segera mengerjakannya. Kukira kau bisa membuat ramuan seperti itu, Kakang. Tentu saja aku bisa, Praharsini. Aku tahu bagaimana caranya meracik racun yang lunak. Tapi bukan itu masalahnya. Aku takut. Aku tahu Gusti Ramapati pasti merencanakan sesuatu yang jahat. Itu bukan urusanmu, Kakang Ratanca. Gusti Ramapati adalah junjungan kita. Dan kau harus mengerjakan apa saja yang ditugaskan beliau itu. Praharsini,
racun itu pasti akan dipergunakan untuk melenyapkan nyawa seseorang. Dan siapa orang itu? Aku sudah bertanya, tapi Gusti Ramapati tidak bersedia menjawabnya. Kalau begitu, ya sudah Kakang. Kau tidak perlu lagi tahu rencana Gusti Ramapati. Yang penting, kau mengerjakan tugas baik-baiknya, supaya Gusti Ramapati semakin sayang kepada kita. Tapi Praharsini, kalau aku membuat racun itu, apakah aku tidak berdosa? Jika sampai orang itu mati karena racun buatanku, apakah aku tidak ikut menanggung dosanya? Kakang, jangan berpikir terlalu jauh. Tentu saja kau tidak berdosa apa-apa. Kau hanya seorang abdi di sini. Tugasmu hanya sekedar menjalankan perintah atasan. Kalau memang pekerjaan itu jahat, Gusti Ramapati lah yang jahat. Dan kalau memang pekerjaan itu mengundang dosa, Gusti Ramapati lah yang harus menanggung dosanya, Kakang.